Oke, untuk skill 20 bisa dikerjakan dulu. Cukup fokus pada materi kita, yaitu penanda benda tunggal, penanda benda jamak dan tunggal. Nah, penandanya apa tadi? Kan ada 2 kolom. Ini. Yang atas harus diikuti benda yang jumlahnya banyak. Yang bawah harus diikuti benda yang jumlahnya tunggal atau 1. Nomor 1 itu kan penandanya few. Untuk benda yang jamak. Months. Jamak. Berarti udah benar. Many harus diikuti benda jamak. Ris tunggal. Berarti salah. Nah, silakan ini 3 sampai 10. Ini gampang, tinggal cari penandanya aja. Penanda bisa berada di objek, objek itu benda di belakang. Bisa juga berada di subjek, subjek itu benda yang ada di depan. Tapi kalau nggak ada bendanya ya nggak ada bendanya, nggak perlu dianalisa. Oke, 2 menit ya untuk ngerjain ini. Nanti habis itu tinggal materi pronoun. Tapi materinya cukup yang skill awal aja, itu yang pronoun. Oke, boleh sambil diskusi. Mas Rahmat kalau mau tanya itu tanya siapa? Itu Pak Bambang atau Mas Setiawan? Itu kan di buku udah ada itunya, Sal. Penggolongan penandanya itu. Udah selesai, Mas Rahmat, apa belum? Sudah, Mister. Cepat juga ya. Oke, yang lain udah selesai? Udah, Mister. Udah mulai pinter, Mister. Yang mulai pinter ya. Mister Rahmat. Iya, iya. Mister Rahmat udah mulai Mantap, pinter. mantap. Oke, baik, kita bahas ya. Untuk yang nomor 3 itu penandanya little. Kalau little harus diikuti benda yang jumlahnya 1. 1 tapi yang nggak bisa kita hitung. Ini ada kindness. Kalau ada kata berakhiran ness, ini adalah kata benda yang memang nggak bisa dihitung. Ini artinya adalah kebahagiaan atau kebaikan. Di situ memang ada kata SS, itu maksudnya bukan kata benda yang dikasih S, bukan. Kalau kata benda dikasih S kan S-nya 1. Ini kan S-nya 2. Jadi ini bukanlah benda yang jumlahnya banyak. Tapi ini adalah cara membuat kata benda dengan menambahkan ness dari kata sifat, dari kata dasar kind. Jadi ini bukan kata benda jamak, melainkan tunggal, nggak bisa dihitung. Jadi nomor 3 jawabannya correct. Terus yang nomor berikutnya number, tadi harus diikuti benda jamak. Choice ini nggak jamak, berarti incorrect. Terus selanjutnya ada amount, harus diikuti benda tunggal. Apples jamak, incorrect. Terus viewer, bendanya harus diikuti jamak. Ini sudah jamak, berarti correct. Much
diikuti benda tunggal, money. Ini nggak ada S-nya, tunggal, dan ini juga memang nggak bisa dihitung. Berarti ini correct. Less itu harus diikuti benda yang tunggal, problem jamak, berarti incorrect. Little tadi harus diikuti benda tunggal, times ada S-nya, berarti nggak tepat, incorrect. Terus 10, many harus diikuti benda jamak. Nah, di sini ada dua kata, cari yang terakhir sendiri, places. Berarti itu udah benar. Jadi ini adalah materi untuk penanda benda tunggal, penanda yang bisa dihitung maupun nggak bisa dihitung. Oke, silakan Miss Adinda, ada yang salah. Benar semua, Mister. Oke, Pak Bambang, ada yang salah, Pak? Salah number 3. Nomor 3 salah satu ya, Pak ya. Ya, mungkin ini kindness karena ada SS dikira jamak. Ini sebenarnya gabungan, Pak. Ness itu. Pokoknya kalau ada ness itu bendanya tunggal, itu nggak bisa dihitung. Terus selanjutnya Mas Denny, ada yang salah? Nomor 5, Mister. Nomor Itu 5. iya, Iya. Kenapa nomor 5? itu yang subjeknya tunggal yang mana, Mister? Yang Kalau subjeknya ini sebenarnya yang ini, Mister. A large amount of apples. Ini subjeknya. Jadi kalau ini sebenarnya ada materi tersendiri. Ini namanya adalah materi inverted. Materi yang kalimatnya dibalik. Sebenarnya kalau subjek memang di awal seperti ini. We subject. Cuma kalau ada kata there is, there are, itu yang jadi subjek malah setelahnya is atau are-nya. Jadi di sini penanda subjeknya adalah large amount, belakangnya diikuti harus tunggal, tapi apples kan nggak tunggal gitu. Kalau masalah penanda sih sebenarnya yang penting tahu tempat penandanya mana itu, ketika ketemu belum. Kalau udah ketemu tinggal dicek aja setelahnya. Terus disinkronkan apakah itu untuk tunggal atau jamak. Terus selanjutnya Miss Eka, ada yang salah? Salah satu Nomor nomor 5. nomor 5. Kalau nomor 5 kenapa kok tadi dibetulkan? Tadi lihatnya large-nya bukan amount-nya. Oh iya iya. Iya itu sih kalau biasanya kan ada benda yang ditambahkan kata sifat. Nah, di situ large-nya ini kan sebenarnya satu kesatuan dengan amount. Jadi amount itu seperti many itu bisa ditambahkan kata lagi kayak large. Itu artinya sejumlah yang sangat besar itu. Jadi misalkan ada penanda tambahan kata nggak ada masalah, yang penting intinya itu di bagian penandanya itu. Terus yang lainnya lagi, Miss Vista, ada yang salah? Salah satu Nomor 4. nomor 4. Kenapa kok dibenarkan? Number kirain tunggal. Oh, number itu tadi tunggal. Iya, number kan jamak ya tadi. Nah, di sini ada kata ini sebenarnya sebuah frase yang sepaket gitu, Miss. Jadi bukan berarti ini menandakan sebuah itu atau seekor, bukan. Tapi memang frase yang satu kesatuan untuk membuatnya jadi penanda itu. Jadi kadang biasanya memang cukup number, tapi juga bisa ditambahkan a number, kayak a little. Ini sebuah satu frase yang bukan terbuat dari kata per kata, enggak. Jadi satu kesatuan ini. Nah, itu adalah untuk tambahan aja ya. Terus Miss Mala, ada yang salah? Enggak, Mister. Enggak ada ya. Terus Miss Alfiah mungkin ada kendala ini ya, koneksi. Iya, koneksinya terputus. Iya, nanti Sinyal. bisa ini di-share untuk hasilnya itu. Oke, jadi seperti itu untuk masalah penanda benda. Mungkin nanti di soal ketemu ya untuk materi tersebut. Jadi hati-hati karena ini materi mudah. Jadi usahakan betul semua.
Terus terakhir nih, selanjutnya kita akan belajar topik pronoun. Jadi pronoun itu adalah kata ganti benda. Dan tadi kan kita sudah kenalan dengan kata benda, kata yang menyebut orang dan lain sebagainya. Ternyata kata benda itu bisa diganti dengan kata gantinya agar apa? Agar nanti kata benda yang tadi ditulis itu lebih singkat. Kalau misalkan kita nulis my mother, my brother, my big brother, itu kan terlalu panjang. Kita bisa ganti itu dengan kata gantinya. Jadi kata ganti itu namanya pronoun. Terus kalau mau mengganti kata benda yang asli, itu pun harus sesuai dengan aturannya. Di mana tempat kata benda itu menempat juga harus sesuai dengan pronoun yang digunakan. Karena di sini untuk pronoun pun ada jenisnya. Jadi ada pronoun jenis pengganti subjek. Kalau untuk pengganti subjek, maka pronounnya ini harus ditempatkan di subjek. Subjek itu berada di depan atau sebelum kata kerja. Kalau pronoun pengganti kata benda objek, berarti pronoun ini harus ditempatkan di belakang, yaitu setelah kata kerja. Kalau setelah kata kerja kan namanya objek. Maka kita nggak boleh terbalik untuk penempatannya. Jadi kesimpulannya, kalau golongan subjek, entah itu I, you, we, they, he, she, it, yang kiri itu harus berada di depan. Dan kalau yang me, you, dan lain sebagainya, itu harus diposisikan di belakang. Jadi nanti kalau ada soal written expression pronoun di garis bawah, maka dicek posisinya itu berada di depan atau di belakang. Kalau di depan ya berarti harus pakai salah satu I, you, we, they, he, she, it dari situ. Kalau di belakang ya pakai golongan yang objek itu. Nah, kita lihat contoh. Di sini ada kalimat menggunakan kata benda yang asli. Asli ya pakai definisi kata benda itu. Mary saw the film with Barry. Subjeknya Mary. Ini adalah nama orang, berarti ini kata benda. Yang kata kerjanya melihat itu saw. Melihat film, ini namanya objek. With Barry, ini keterangan. Nah, kalau keterangan itu pakai preposisi, maka preposisinya juga punya objek, yaitu Barry. Dan kata benda Mary, the film, Barry, ini bisa kita ganti dengan pronounnya, tapi harus lihat posisi mereka. Mary ini depan berarti adalah subjek, maka kita ganti dengan ini. Tapi kita juga harus cocokkan nih, kalau Mary ini kan perempuan, berarti kalau perempuan gantinya adalah she. She itu artinya dia perempuan. The film karena posisinya di objek nggak boleh pakai golongan ini, harus yang pakai ini. Cuma kita juga harus tahu mana yang bisa menggantikan the film. Karena the film bukan orang, maka kita gantikan dengan it. Jadi itu untuk menggantikan benda. Barry, ini juga posisinya di belakang, berarti objek pakai yang ini. Karena Barry itu adalah objek, maka ganti dengan him. Jadi him ini untuk menggantikan benda di belakang laki-laki. Nah, ini kan I, me, ini artinya sama semua. Saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, dia benda satu. We itu kita. Kalau they itu bisa untuk menggantikan orang, bisa juga untuk menggantikan benda, tapi jumlahnya lebih dari satu. Jadi they itu nggak harus untuk gantiin orang yang jumlahnya banyak, tapi benda juga digantikan oleh they. Nah, itu selesai untuk materi pronoun, subjek, dan objek. Terus selanjutnya di sini ada contoh yang salah. Me and my friend are taking a trip. Kalau ada pronoun, ya kita analisa aja jenisnya dulu. Are taking adalah kata kerja, berarti sebelumnya ini namanya subjek. Apakah ada pronoun yang digunakan di situ? Ada, yaitu me. Kita cek me itu tadi kan golongannya objek. Objek kan harus posisinya di belakang. Oh, berarti ini salah. Ini kan nggak bisa jadi subjek. Berarti kita urutkan. Saya, tapi yang jadi subjek yaitu I. Berarti ini harusnya jadi I. I and my friend. Gitu. Terus yang selanjutnya, our neighbors are going with you and I. Ini ada I. I itu pronoun.
posisinya kok di belakang. Kalau belakang kan objek. Nah, kita cari. I kan harusnya subjek. Berarti kalau objek harusnya jadi me. Berarti yang benar adalah our neighbors are going with you and me. Gitu. Nah, itu selesai untuk materi pronoun. Jadi untuk exercise 21 cukup cari pronounnya, golongan subjek atau objek. Kalau subjek di depan, kalau objek di belakang. Nah, kita contohkan nomor 1. You. Ini di depan. Dicek. Tadi bisa nggak kalau di depan jadi subjek? Oh, bisa. Berarti benar. Terus it. Ini di belakang. Bisa nggak? Oh, bisa. Her. Di belakang. Bisa. Jadi objek ini bisa di belakangnya kata kerja. Ini should do. Bisa juga di belakangnya preposisi kayak for, in. Ini juga namanya objek. Terus yang kedua, they help see with the verb. Ini ada they, posisinya di depan berarti subjek. Kalau they itu golongan subjek ya benar. See, ini di mana? Di belakang. Apakah see di belakang? Enggak, see kan harusnya di depan. Berarti see ini harusnya diganti jadi her. Maka jawabannya incorrect. Nah, silakan latihan 3-10 cukup fokus pada pronoun yang kita pelajari. Tempatnya di depan atau di belakang. Oke, selesai ya untuk exercise 21 membahas pronoun, subjek, dan objek. Sudah selesai Pak Bambang? Mas Denny udah selesai Mas Denny.
Selesai atau belum? Ya, Mister. Sudah selesai? Sudah, Mister. Oke, kita bahas ya. Nomor 3. Ini jawabannya incorrect. Yang incorrect itu yang her. Her artinya dia perempuan, tapi harusnya di belakang ini. Kalau yang di depan itu pakainya she. Jadi harusnya she and Bob came over to visit me. Kalau me ini kan memang bisanya di belakang. Jadi yang salah her. Terus yang nomor 4 ini jawabannya adalah correct. I di depan bisa. It di belakang bisa. You bisa. Them juga bisa. Ini semuanya di belakang semua. Jadi nomor 4 correct. Terus yang nomor 5 jawabannya adalah correct. He di depan bisa. Terus cari lagi ke belakang. It di belakang juga bisa. Nomor 6 incorrect. She ini di depan bisa. It ini di belakang. You di belakang juga bisa. Nah ini I itu nggak bisa ya. Harusnya I itu di depan. Berarti harus ganti me. Terus yang nomor 7 correct. She benar. Them juga benar. 8 incorrect. You betul. It betul. They ini harusnya diganti dengan them. Terus nomor 9 incorrect. We ini benar. Cuma si ini yang salah ya. Harusnya si kan ini di belakang posisinya. Harusnya diganti dengan her. We offer her a place to stay. Terus yang terakhir ini jawabannya correct. They itu bisa di depan. Terus as ini juga bisa di belakang karena as memang jadi objek. It ini juga jadi objek. Jadi kalau di tengah seperti ini tetap di belakang karena kan setelahnya kata kerja ini. Oke, seperti itu. Silahkan mungkin ada pertanyaan dari Mas Denny. Ada yang salah, Mas Denny? Silahkan Mas Denny, apa ada yang salah? Nggak ada kayaknya ya. Miss Adinda, ada yang salah? Nggak ada, Mister. Nggak ada. Pak Bambang, ada yang salah? Tidak ada. Nggak ada. Terus Miss Eka? Nggak ada. Nggak ada. Mr. Rahmat, ada yang salah? Mas Rahmat? Tidak ada, Mister. Udah bagus ya. Terus Miss Vista Kak, sama Miss Siva? Latifah? Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Ada. Oke, mungkin seperti itu ya untuk kelas kita. Miss Mala, ada yang salah Miss Mala? Nggak ada, Mister. Oke, nggak ada. Ya, jadi untuk topik pronoun itu masih ada satu lagi, ini buat besok aja. Jadi untuk target kita ya dalam minggu depan itu udah selesai nih untuk materi grammar. Jadi kayak Miss Vista, Miss Mala dan Miss ini Iva itu udah selesai ya untuk materi grammar. Jadi tinggal apa itu latihan yang soal 16 sampai dengan soal 40. Itu kan membahas written expression. Terus untuk Pak Bambang dan yang lainnya itu nanti kita belajar yang struktur kan, yang struktur belum. Oke, mungkin seperti itu untuk kelas kita pada malam hari ini. Dan ini kan materinya udah lumayan banyak ya, dari skill 11 sampai dengan skill berapa ini? 21. Jadi bisa dihafalkan kembali karena soal written expression memang soal yang lebih ke hafalan. Tuh. Tapi paling penting kan prakteknya nanti. Kalau ngerjain soal biasanya kan kita lupa ini yang skill mana. Oke, kita tutup untuk kelas kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Finish, thank you very much. Telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Oke, you're welcome, Mister.